Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustina Kalsar, NPM 1903050079, kelas 5B PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai atau berdiskusi dengan teman saya yang bernama Nadia Sabza Isdihar. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas mengenai literasi data, teknologi, dan manusia, terutama peranan penting dalam pendidikan di era pandemi seperti sekarang ini. Oke, halo Mbak Nadia, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Jadi hari ini sibuk apa? Kalau nggak akhir-akhir ini deh. Akhir-akhir ini masih sibuk kuliah sih, ikut semester pendek soalnya. Harusnya Jadi sih liburan tetap kuliah. harusnya kita bertemu, tapi cuma kendala jarak, jadi kita Zoom aja. Kita akan membahas tentang literasi data, teknologi, dan manusia. Itu ya Mbak ya. Oke. Boleh langsung Oke. pertanyaannya? Oke, jadi menurut Mbak Nadia nih, apa sih literasi data, teknologi, dan manusia itu menurut pandangan Mbak Nadia? Oke. Ini jawabnya kalau semisal nanti di tengah jalan agak mikir nggak apa-apa ya Mbak? Ya nggak apa-apa, santai. Oke, jadi pertanyaannya tentang apa sih literasi data, teknologi, dan manusia gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini kita tahu sendiri kan, Indonesia itu sebentar lagi akan memasuki peralihan era. Bahkan sekarang udah memasuki peralihan era tersebut. Nah, di mana investasi dan bisnis asing ini akan lebih berlabuh di kota-kota besar. Itu salah satu contohnya. Nah, periode ini biasa kita sebut sama revolusi industri 4.0. Nah, di sini pemerintah pun telah memberikan prediksi bahwa bidang teknologi dan informasi akan mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat dibandingkan yang sebelumnya. Nah, kemajuan ini itu tentunya akan menguntungkan bagi masyarakat, pemerintah maupun di sektor-sektor lain dengan akses yang lebih cepat untuk data-data yang diperlukan. Nah, namun perkembangan teknologi ini dapat menjadi pedang bermata dua. Jadi ada banyak sekali dampak dari teknologi ini, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dengan berbagai kemudahan yang sudah tersedia, informasi tanpa sumber yang kredibel ini pasti akan bermunculan. Seperti kayak misal kita mengakses berita, terus ada berita yang tidak jelas asal-usulnya, yaitu biasa kita sebut dengan hoax gitu kan. Nah, hal ini secara langsung dapat merugikan individu maupun perkelompok organisasi yang mengolahnya tanpa menganalisis terlebih dahulu kebenaran data yang mereka terima. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, literasi data ini bisa kita tangkap itu keahlian yang diperlukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut yang sudah saya jelaskan sebelum ini, itu tentang data-data yang mungkin bisa kita pilah sehingga diperoleh data yang benar-benar benar asal-usulnya seperti itu. Nah, literasi data ini merupakan kemampuan untuk mengolah informasi bermakna dari data yang kita terima. Jadi, sama seperti arti literasi pada umumnya, yaitu sebuah kemampuan untuk memperoleh informasi dari data tertulis. Nah, seseorang ini yang memiliki keahlian literasi data mampu untuk membaca, menulis, dan mengkomunikasikan konteks dalam sebuah data. Nah, hal ini termasuk pemahaman sumber dan konstruksi data serta teknik analisis. Nah, literasi data di era digital revolusi industri
4.0 ini merupakan sebuah faktor yang dapat menentukan kesuksesan sebuah bisnis gitu. Nah, namun keahlian satu ini juga berguna untuk kegiatan sehari-hari, terutama untuk para milenial seperti kita, pada generasi Z seperti kita yang kesehariannya bergelut dengan internet, media sosial, dan lain-lain, menerima informasi dari berbagai macam sumber. Nah, terdapat banyak alasan mengapa literasi data ini sangat diperlukan di era modern ini. Untuk yang pertama adalah menghindari hoax yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi informasi-informasi yang kita dapat dari internet, dari media sosial ini jangan ditelan mentah-mentah. Jadi bisa diteliti dulu kebenarannya. Nah, untuk yang kedua ini sebagai pelaku bisnis, literasi digital juga dapat memberikan manfaat untuk untuk tetap bersaing dengan saingan yang ada di luar sana. Jadi revolusi industri 4.0 ini akan membuka lowongan pekerjaan baru untuk para milenial. Nah, literasi data ini merupakan cara terbaik untuk bersaing di era revolusi industri 4.0. Untuk yang selanjutnya ada mengatasi mentalitas report factor. Nah, di sini mentalitas report factor ini merupakan sebuah pola pikir di mana pekerja hanya berfokus pada laporan dan mengajukan konten yang ia sajikan. Sudah diketahui ya, report factor berarti laporan tanpa mengajukan konten yang ia sajikan. Jadi literasi data ini memang penting untuk memahami angka, grafik, dan bagan yang terdapat dalam laporan tersebut. Namun itu hanya separuh dari fungsi literasi data. Dan masih banyak fungsi-fungsi literasi data yang lainnya. Nah, hanya karena sebuah data disajikan dalam tampilan yang memukau, bukan berarti secara otomatis data tersebut mudah dipahami atau dapat dipercaya. Nah, terus untuk memahami sumber data, bagaimana sih cara data itu dikumpulkan dan diproses, dan sebuah data itu diproses, dianalisis, dan divisualisasikan adalah keseluruhan elemen penting dari literasi data. Nah, singkatnya itu, literasi data adalah sebuah langkah untuk menciptakan budaya pemaparan informasi yang rapi dan sukses dikemas dengan analisis data yang memadai. Seperti itu. Oke, cukup jelas sekali ya Mbak Nadia mengenai pemaparan tentang literasi data, teknologi, dan manusia. Jadi, menurut Mbak Nadia, setelah Mbak Nadia memaparkan mengenai pengetahuan Mbak Nadia tentang literasi, nah, peranan penting sekolah dasar dalam pengembangan literasi digital, terutama pada era pandemik seperti ini. Oke, jadi kita semua tahu ya di sini pandemi ini tidak kunjung usai, bahkan kasusnya berkembang lagi dan lagi tanpa ada henti gitu kan. Nah, di masa yang seperti ini, media digital itu juga sangat berperan dalam dunia pendidikan. Karena akhir-akhir ini pembelajaran banyak dilakukan dengan metode pembelajaran dalam jaringan atau daring. Bukan hanya di sekolah dasar saja, di sinilah peran penting pemahaman para siswa dalam menggunakan media digital untuk melaksanakan pembelajaran jaring. Nah, kebanyakan para siswa atau pelajar hanya memahami menggunakan media digital dalam hal hiburan seperti bermain game, membuka sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Nah, di mana hal tersebut sangat rentan sekali para pengguna terkena efek negatif dari penggunanya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkannya dengan bijak, berarti nanti kita akan memperoleh dampak negatif dari sosial media tersebut. Nah, maka dari itu perlu banget bagi siswa, guru, dan untuk diberikan edukasi perihal pemahaman literasi digital yang bertujuan untuk meminimalisir efek negatif dari media digital. Untuk siswa sendiri mungkin siswa SD sekarang tuh sudah mengenal ya antara media sosial, karena kebanyakan siswa SD sekarang itu sudah lebih pintar daripada kita menggunakan smartphone
handphone, menggunakan laptop, tidak seperti zaman kita dahulu. Nah, dan peran orang tua di sini sangat-sangat penting menurut saya karena gimana caranya sih orang tua bisa memanage anak-anaknya untuk menggunakan gadget ataupun Nah, di sini ada beberapa prinsip Yuda Digital tahun 2018 nih. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, pemahaman, yang artinya pengguna harus dapat memahami apa yang didapat dengan baik. Yang kedua, saling ketergantungan, yang artinya setiap media satu dengan yang lainnya berhubungan dan saling melengkapi. Kemudian yang selanjutnya ada faktor sosial, yang artinya media saling memberikan berita kepada pengguna. Kemudian ada kurasi, yang artinya setiap pengguna memiliki kemampuan untuk mengakses menyimpan berita untuk dibaca di lain hari. Kemudian yang terakhir ada pengguna media digital untuk pembelajaran sebenarnya dapat memudahkan proses pembelajaran jika dari siswa dan gurunya sendiri dapat memahami prinsip dasar yang ada di atas yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, tetapi jika tidak dapat memahami prinsip dasarnya, maka tidak menutup kemungkinan program pembelajaran daring ini yang menggunakan media digital hanya akan menghambat jalannya pembelajaran. Jadi, bahkan tidak menutup kemungkinan penggunanya akan terkena efek negatif dari media digital. Jadi, perlu edukasi mengenai literasi digital baik bagi guru, siswa, dan orang tua sebelum melaksanakannya. Nah, maka dari itu, peran literasi digital ini bagi pelajar terlebih lagi di saat kondisi yang seperti ini, yang sangat mengharuskan setiap orang melakukan segala hal termasuk pembelajaran dengan cara virtual. Karena kita tidak boleh berpapasan secara langsung karena nantinya mungkin akan menyebabkan pandemi ini semakin keruh dan tidak akan selesai. Nah, dan juga penting sekali edukasi perihal pengguna media digital dengan baik dan benar supaya para pengguna tidak terkena efek negatif dari media sosial, terutama bagi pelajar yang suatu saat nanti akan menjadi penerus bagi bangsa Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya langsung aja Mbak ya. Apakah penting literasi diterapkan pada sekolah dasar? Pentingnya literasi digital diterapkan di sekolah dasar. Mungkin literasi digital di sekolah dasar ini mungkin dari guru dan sekolah dulu yang harus disiapkan karena untuk siswa dan wali murid pun nanti menyesuaikan. Jika sekolah dan guru sudah siap, pastinya nanti murid dan wali murid akan mengikutinya seperti itu. Nah, di sini kita tahu literasi digital itu merupakan 1 dari 6 literasi dasar yang harus dikuasai siswa pada zaman sekarang, tidak terkecuali siswa sekolah dasar. Nah, literasi digital yang diterapkan di sekolah dasar berhubungan erat dengan pengimplementasian dari perencanaan gerakan literasi sekolah atau GLS yang sudah dijalankan pemerintah sebelumnya. Nah, secara umum perencanaan gerakan literasi sekolah ini merupakan hasil dari refleksi terhadap evaluasi pencapaian melek literasi rata-rata penduduk Indonesia yang dilakukan dengan tes PISA. Ternyata masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, hasil tes tersebut itu disimpulkan bahwa siswa Indonesia ini masih sangat kurang atau bahkan dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan negara peserta yang di Asia. Nah, hal itu dapat dilihat dari hasil uji dari PISA ini yang dilakukan 3 tahun sekali. Nah, sebagai respon dan tindak lanjut dari rendahnya penguasaan literasi siswa ini, pemerintah menganggap penting dilakukan upaya serius dan kegiatan yang konkret untuk meningkatkan kemampuan berliterasi siswa di Indonesia. Nah, upaya peningkatan literasi di sekolah dasar ini menjadi sangat penting karena siswa-siswa sekolah dasar ini menjadi fondasi bagi gerakan literasi berikutnya, yaitu di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Jadi, jika kita sudah menerapkan literasi digital di sekolah dasar, harapannya nanti akan diteruskan menengah pertama dan sekolah menengah atas, seperti itu. Nah,
salah satu upaya penguatan melek literasi tersebut di tingkat SD adalah penguatan literasi digital. Penguatan literasi digital di SD ini dikaitkan dengan penguatan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, penguatan literasi digital di SD ini terintegrasi pelaksanaannya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, pencapaian tujuan literasi digital di SD selaras dengan pencapaian tujuan ekstrakurikuler itu sendiri. Jadi, antara literasi digital dan ekstrakurikuler ini berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu siswa-siswa literasi. Nah, adapun karakteristik ekstrakurikuler di sekolah dasar itu sendiri merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan ciri-ciri dan sifat yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Jadi ada 3, yang pertama ada individual, yakni dikembangkan sesuai dengan potensi atau bakat peserta didik masing-masing. Jadi ekstrakurikuler ini kita membimbing siswa untuk menemukan bakat dan minat yang terpendam secara individual seperti itu. Kemudian yang kedua, pilihan, yakni dikembangkan sesuai dengan minat dan yang diikuti oleh peserta didik secara sukarela. Kemudian yang selanjutnya adalah memotivasi, yakni membangun semangat peserta didik untuk mengembangkan potensi atau bakat melalui kegiatan yang diminati. Kemudian yang terakhir ada kemanfaatan sosial, yaitu dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat. Nah, sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI nomor 62 tahun 2014 ini tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berupa ada krida, terus ada karya ilmiah, ada latihan olah bakat dan olah minat, ada keagamaan, dan ada bidang pengembangan yang lainnya. Nah, dengan kata lain, penguatan literasi digital di sekolah dasar bukan hanya menggunakan internet untuk mencari informasi atau hiburan, tetapi juga mengaitkannya dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi harapannya nanti dengan mengaitkan dengan literasi digital ini, ekstrakurikuler di sekolah ini akan menjadi semakin berkembang. Nah, kemudian implementasi literasi digital ini dapat dijadikan alternatif pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sumber digital. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita menggunakan media digital untuk pembelajaran, di media digital tersebut siswa divisualisasi seperti menggunakan media animasi, media gambar, media video. Jadi harapannya nanti siswa-siswa akan lebih tertarik untuk belajar. Nah, sementara itu literasi digital ini dengan penggunaan etika dan penyadaran kolektif bermedsos bagi peserta didik di sekolah dasar perlu diedukasi sesuai dengan penggunaan yang diperlukan dan agar terhindar dari perundungan, permainan atau game, atau bahkan menjadi kecanduan, korban medsos, dan korban kelalaian dalam pengelolaan waktu. Nah, di sini tercapai atau tidaknya tujuan literasi digital juga ditentukan oleh kesiapan bahan, baik itu guru, siswa, maupun bahan untuk pembinaan guru, terutama yang berkaitan dengan bahan pembelajaran ekstrakurikuler. Oke. Gitu. Jadi sangat penting ya Mbak ya dalam pendidikan terutama di era pandemi ini untuk meningkatkan literasi digital gitu untuk jadi siswanya tuh jadi nggak tertinggal dalam pembelajaran. Oke, yang selanjutnya bagaimana sih upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi di sekolah dasar terutama pada era pandemi seperti ini? Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi Iya. di sekolah dasar. Ya. Nah, terdapat beberapa upaya agar kita bisa meningkatkan literasi di sekolah dasar, terutama literasi digital. Jadi ada beberapa tahap yang harus kita laksanakan satu-satu ya, satu demi satu tahap, agar nanti tujuan literasi digital itu dapat diterapkan dengan baik. Untuk yang pertama ini ada yang namanya tahap pembiasaan. Nah, jadi
tahap pembiasaan ini dilakukan dengan mengajak siswa membaca dalam hati, menyimak, dan membaca nyaring. Nah, dengan tahap pembiasaan seperti ini, ternyata membantu meningkatkan rasa cinta membaca bagi anak, bahkan di luar aktivitas sekolah sekalipun. Nah, anak pun juga secara tidak langsung memiliki kepercayaan diri karena mendapatkan ilmu menarik dari apa yang mereka baca. Nah, waktu yang tepat dalam tahap pembiasaan ini adalah memperhatikan waktu kegiatan. Jadi, menurut pendapat saya, pembiasaan itu penting karena kita tahu dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, siswa atau anak-anak itu akan memperoleh suatu kebiasaan yang baik, terutama kebiasaan literasi digital dari membaca, seperti itu. Terus yang kedua ada tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini merupakan tindak lanjut dari tahap pembiasaan. Di tahap pengembangan ini, siswa berperan aktif dalam mengungkapkan emosi dan pemikiran mereka. Jadi setelah kita biasakan untuk membaca, terus untuk memahami apa isi bacaan, nah di sini siswa dibimbing untuk mengembangkan dengan cara seperti mungkin menceritakan apa yang mereka baca dan menceritakan apa yang mereka baca dan nantinya mereka akan berpendapat sesuai dengan pemikiran mereka atas apa yang dia baca. Nah, bentuknya seperti apa sih? Nah, bisa dalam bentuk siswa ini menulis ulang apa yang sudah mereka baca. Jadi seperti review, terus yang lainnya. Nah, atau anak juga bisa menceritakan ulang apa yang mereka baca, mungkin bisa menceritakan ulang dengan teman sebaya, dengan guru, ataupun dengan orang tua siswa. Nah, tujuan pengembangan pada gerakan literasi sekolah ini meliputi beberapa hal. Salah satunya yaitu mengasah kemampuan peserta didik dalam menanggapi buku pengayaan, lisan maupun tulisan, membangun interaksi antara peserta didik, mengasah kemampuan siswa untuk berpikir analitis, kritis, dan inovatif, dan membangun siswa untuk mencari korelasi dan mengaitkan buku yang relevan sesuai dengan apa yang mereka baca. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap pembelajaran. Merupakan tahap terakhir dari upaya untuk meningkatkan literasi di sekolah dasar. Nah, di tahap pembelajaran ini siswa diarahkan untuk membaca buku-buku selain buku pendidikan. Nah, di tahap pembiasaan dan tahap pengembangan, kalau di tahap pembiasaan dan tahap pengembangan ini, siswa itu dibimbing untuk membaca buku-buku yang terkait dengan pendidikan. Di sini, di tahap pembelajaran, siswa dibimbing untuk eksplorasi buku-buku selain buku-buku pendidikan. Nah, di poin ini ada prinsip yang perlu diperhatikan agar tidak keluar dari prinsip dasar. Misalnya, menyuruh untuk membaca buku ilmu pengetahuan umum dan buku yang masih ada korelasi dengan kurikulum yang digunakan, atau dengan pelajaran yang sedang dipelajari oleh siswa. Nah, memang tantangan dalam menjalankan gerakan literasi digital di sekolah ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh guru sekolah maupun orang tua siswa. Nah, meskipun banyak tantangan, tetapi tujuan akhirnya agar untuk memenuhi pembelajaran. Setidaknya GSL atau gerakan apa ya tadi ya, lupa. GSL itu bertujuan pada pengembangan kemampuan memahami dan mengaitkan teks dan pengalaman pribadi dalam pembelajaran. Nah, GSL ini bertujuan pula untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengolah data, dan mengolah kemampuan komunikasi. Nah, tanpa mengetahui komponen sasaran, tentu saja hasilnya kurang efektif. Nah, padahal dalam dunia pendidikan ini, efektivitas inilah yang ditekankan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang komponen literasi. Di sini ada beberapa komponen literasi. Ada 6 komponen literasi. Yang pertama ada literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, dan literasi teknologi, dan literasi visual. Tuh. Oke, dari upaya
untuk meningkatkan literasi di sekolah dasar yang telah disampaikan oleh Mbak Nadia. Nah, menurut Mbak Nadia itu seberapa besarkah peranan penting literasi pada pendidikan di Indonesia gitu? Kalau enggak dalam lingkup sekolah dasar. Kalau ditanya seberapa penting peran literasi digital, kok menurut saya sangat penting karena apalagi jika tidak dibiasakan sejak kecil. Dari pengalaman saya juga, saya sudah sebesar ini jadi mahasiswa itu sangat kurang literasi, bukan hanya literasi digital ya, seperti literasi pada umumnya, membaca buku pelajaran, membaca buku mata kuliah, berbagai macam mata kuliah, membaca jurnal, membaca apapun itu tuh masih kurang. Nah, jadi apalagi di masa pandemi ini yang sekolah biasanya kita dituntut untuk membaca sebelum melaksanakan pembelajaran di sekolah, dibimbing oleh guru ataupun dosen. Di sini ketika pembelajaran daring di masa pandemi ini, guru tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Nah, setiap individu ini perlu menguasai bahwa literasi digital ini merupakan suatu hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern, apalagi sekarang sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Nah, untuk dapat mengantisipasi di dunia modern ini dan dapat mengantisipasi dampak-dampak negatif dari bentar. Bentar ya, saya panas jadi agak nge-lag. Ya, nggak apa-apa kok. Oke. Nah, jadi literasi digital ini sangat penting untuk menciptakan tadi kita bahas tentang dampak-dampak dari literasi ya, berarti seberapa penting literasi digital itu. Jadi untuk mengantisipasi adanya penyebaran informasi yang tidak baik pada masa pandemi ini, literasi digital ini saat ini menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis dan kreatif. Nah, era pandemik saat ini itu apalagi sekarang pada era pandemi COVID-19 ini banyak perubahan besar yang dilakukan pada semua sektor kehidupan dengan tujuan agar lini kehidupan ini tetap berjalan di tengah pandemi ancaman virus COVID-19 ini. Nah, proses pembelajaran yang pada awalnya berlangsung secara tatap muka ini kemudian berubah kan ya menjadi pembelajaran daring atau via online. Nah, hal ini merujuk pada aturan pemerintah yang tidak memperbolehkan pembelajaran secara langsung. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi, dengan semua manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, menurut pendapat saya literasi ini berperan sangat penting apalagi di saat era pandemi COVID-19. Nah, misalnya saya ada contoh nih, kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara aktivitas fisik secara langsung, nah saat ini itu tidak bisa dilakukan dikarenakan harus membatasi semua kegiatan melalui dunia maya. Jadi harus dilakukan dengan dunia maya atau virtual activities. Dari yang aktivitas fisik ke virtual activities. Nah, semua aktivitas yang mengharuskan bertemu tatap muka kali ini harus dilakukan secara daring. Nah, aktivitas tersebut misalnya melakukan kayak bekerja, belajar, kuliah, rapat, dan beberapa aktivitas lainnya ini yang harus mengharuskan berkumpul atau berdiskusi dengan jumlah orang yang cukup banyak. Saat ini kita tidak bisa membahas mengenai pembelajaran tersebut dengan secara langsung atau tatap muka. Nah,
Nah, literasi ini menurut saya suatu langkah untuk menciptakan kesiapan baik dari suatu langkah dari pemerintah untuk menciptakan kesiapan baik dari semua sektor ya, sektor ekonomi, sektor sosial, terutama di sektor pendidikan. Jadi dengan kita belajar literasi digital ini, harapannya nanti kita akan lebih paham dan tahu betul pembelajaran ataupun aktivitas yang lain yang dilakukan secara online seperti itu. Nah, kita tahu karena hampir seluruh informasi dapat kita peroleh melalui media online, buku dengan online, berita-berita dengan online, misalnya seperti e-book atau tutorial atau pembelajaran dengan online seperti YouTube, melalui Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, aktivitas ini dapat dilakukan tanpa harus berinteraksi langsung dengan orang lain di luar untuk menghindari kontak fisik secara langsung pada saat pandemi. Nah, kemudahan akses internet ini sangat memudahkan bagi pengguna untuk bebas mencari informasi di dunia maya tanpa batas. Nah, hal tersebut diharapkan pengguna mampu untuk berpikir bijak dan menganalisis segala bentuk informasi yang didapatkan dari internet. Nah, hal tersebut yang menjadikan literasi digital ini menjadi suatu hal yang sangat penting agar semua informasi yang kita dapat dan digunakan dapat bermanfaat. Oke, sangat jelas sekali pemaparan yang telah disampaikan oleh Mbak Nadia. Jadi pertanyaan yang terakhir nih, menurut Mbak Nadia tuh bagaimana sih tanggapan Mbak Nadia mengenai literasi saat ini, terutama di Indonesia, dan upayanya seperti apa gitu? Bagaimana menanamkan kita di sini tahu bahkan itu sudah sibuk dengan gadget mereka sendiri-sendiri, benar kan, di lingkungan kita. Jadi literasi, jadi apa ya, ketika anak-anak mungkin sudah terpengaruh dengan media sosial dan lain-lain yang mereka dapat peroleh dari smartphone yang mereka punya, di sini akan menurunkan apa ya, menurunkan keinginan untuk membaca, dalam hal ini literasi. Nah, kemampuan membaca yang membudaya dalam diri setiap anak akan meningkatkan keberhasilan di sekolah maupun dalam kehidupan masyarakat. Nah, sehingga dapat membuka peluang kesuksesan hidup yang lebih baik untuk anak-anak. Seperti itu. Berarti literasi ini sangat penting ya untuk anak-anak, bukan hanya untuk anak-anak, akan tetapi untuk kita sendiri yang sudah besar itu sangat-sangat penting untuk menghadapi apa ya, segala macam tantangan, apalagi di era revolusi industri 4.0. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pihak sekolah atau pihak sekolah dasar untuk membangun budaya literasi membaca itu ada beberapa langkah. Yang pertama, saya beri contoh untuk program sekolah dasar dengan program full day school. Nah, bisa dilakukan dengan menumbuhkan kenyamanan ketika di mana sekolah ini sebagai rumah belajar kedua bagi setiap siswa. Untuk yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan kooperatif melalui permainan dalam pembelajaran, sehingga tumbuh sikap saling kerjasama dan menyayangi antar siswa dalam satu kelas maupun antar siswa dengan jenjang yang berbeda. Jadi literasi ini tidak cuma literasi membaca buku, jadi kita bisa berdiskusi maupun melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Kemudian
Yang selanjutnya kita juga bisa membiasakan para siswa untuk membaca. Mungkin awalnya kita mengharuskan siswa untuk membaca, tapi harapannya bukan hanya menjadi keharusan, akan tetapi akan menjadi kebiasaan siswa untuk dapat membaca sebelum mulai pembelajaran. Nah, selanjutnya kemudian akan diarahkan untuk memahami dan menuangkan hasil apa yang mereka baca ke dalam sebuah karya melalui cerita pendek, seperti disuruh membuat komik atau cerita fiksi yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir, ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu membangun komunikasi dengan orang tua, yaitu orang tua untuk mendampingi putra-putri mereka untuk membaca di rumah. Jadi kebanyakan orang tua sekarang tidak peduli dengan anak-anaknya, apakah anak-anak tersebut membaca atau tidak. Yang penting anak-anak tersebut tidak mengganggu pekerjaan orang tua, seperti itu. Nah, memotivasi anak untuk membaca ini diharapkan agar anak-anak ini tumbuh kesadaran dalam diri mereka sendiri, misalnya dapat dilakukan melalui nyanyian-nyanyian yang merangsang keinginan mereka untuk membaca buku. Jadi biar tidak terkesan monoton, tidak terkesan membosankan, jadi bisa diselingi dengan nyanyian-nyanyian tersebut. Nah, kemudian ada contoh gerakan nih, namanya gerakan One Child, One Book. Jadi setiap anak harus mempunyai satu buku sesuai tingkatan usia mereka. Kemudian untuk gerakan ini pihak sekolah bisa berkomunikasi dengan orang tua peserta didik agar ikut andil dalam menyiapkan anak mereka, terutama dalam hal membaca. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Jadi intinya dari Mbak Nadia, kemampuan membaca yang membudaya dalam diri setiap anak akan meningkatkan keberhasilan di sekolah maupun dalam kehidupan di masyarakat. Nah, dan upayanya itu kita sebagai calon orang tua harus memantau anaknya, membimbing anaknya, dan peranan guru itu juga harus memberikan ilmu-ilmunya itu sesuai dengan takarannya. Kalau dia belum paham pada nomor 1, berarti kita harus mereview pada soal nomor 1 itu. Jadi bisa membuat siswa itu lebih paham mengenai materi yang akan kita sampaikan. Itu ya, Mbak. Oke, Ya, terima jadi kasih. antara pemerintah, sekolah, guru, siswa dan orang tua ini harus saling bekerja sama seperti itu. Oke, iya. Ya udah Mbak Nadia, waktunya udah malam. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kedepannya, membuat generasi kita menjadi lebih maju gitu ya. Oke, see you. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.